Alaihi Wasallam ingin nuruti mukjizat dan diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Gadu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasan masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Jadi memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa? Sehingga nanti melek pilek, pilpres, melek dukung mendukung itu memangnya dari apa? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran di mana sebuah dalalan wa'lam bil maknani. Itu ya lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati, orang ingkar. Wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Jadi malah kula nu wedi urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasun wa idza matu kita semua hanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali sama mencontoh. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel enggak? Mangkel. Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan ini. Kamu terima kasih apa? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhir. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu dia biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya menurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya muni sunnah Rasul, tapi tekil jihadun. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar udah diwali, mbok KPU-ne oleh itu mbok kapan roh nanti. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran. Jadi ketika bijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mau?
Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Pun jelas ya. Makanya ketika ada pangeran ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, kamu di dalamnya itu ada zat-zat hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, kok sih ngakoni nak itu kudroy. Lah nak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian itu kudroy Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudroynya bisa bangkit. Makanya Allah menutup gadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya, harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah juga, "Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin." Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjangnya karena dikasih Allah, umur pendek karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai ada tonggo yang ada masjid ini. Bujuk tiga imangan, benar kecewa betul, nara kecewa nggak belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus penerus ruku. Terus begitu jadi orientasi. Itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita ruku. Coba Quran ngalungkan warka'u ma'ar rodi. Balillah fa'bud lakum minasya. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane itu mapan. Karena orang rasa Islam, PKI ya kepengen mapan, komunis ya kepengen lonte nganti jadi lonte ya kepengen copet nganti jadi copet ya kepengen mapan. Bajingan nganti jadi bajingan ya kepengen mapan. Karena kepengen mapan orang kudu wong saleh, wong fasik pun kepengen. Bener-bener apa nggo jalalan cita-citane mau kepengen mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolkan. Kamu jangan bangga nikmat yang yastari kuma akal bahar. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus itu angane luwih. Nak kue seneng kumpul kebu, kumpul wedok akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih. Wah, pitik luwih kuat. Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarak benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen jadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora carane ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nah ono carane malah ora. Jadi mau ora daftar wali, dia nak kepen sujud jadi wali ya ora ikhlas. Pemenang jadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Nanti cara gejolakane bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang.
Tak tanya Bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Jawab Bapak lucu. Dadine wali kepengin nak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Bapak saged. Lah wis dadi gula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya Bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang sowan ngasih dari Bapak. Lah nek dadine donya ngono tok ora kepengin. Dino duwe akeh. Tapi nak dadine wali mergo disayang pangeran kok kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya enggak kepengin enggak boleh jadi orang. Aku yang menungso jadi kadang itu pengen wah kiai top. Setiap metu ke mobil di apa, wong visuali, ono sing tipe-tipean seru, no. Kerennya opo dicoba. Gitu. Sobat. Serah keren di sapi akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepengin dadi ulama saja karena nilai-nilai dunia. Ya, saya itu yang nggak suka. Maksudnya nggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti. Tapi kira usah gede. Misalnya ulama kayak pulau kabeh terus gak keren. Terus akhirnya ono wong kepengin dadi ulama. Mereka dadi ulama itu makanya rutin. Itu makanya rutin. Untuk apa? Itu terus ono generasi ulama itu salahnya pangeran. Karena sing mulya ki monggo, sing kaya kula ki monggo. Biasa mawon mboten dunya. Cara oleh sing kowe mau, kowe dadi wali ora jelas, alamatnya ora jelas, kriteriane apa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas iki dadi ikhlas. Nggih, ora jelas iki napa? Jadi kula suwun ya. Pokoke kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak sampai sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu al-kumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kamu itu hatta zurtumul maqabir sampai bawa mate gampang terjemahan bebas sih. Mak pangeran apian di sana alus sampai gue tekoni kuburan terus Allah saufa. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pasti ngerti la karamunal jahil. Pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Karena Allah sering mengingatkan ilmu annamal hayatud dunya lah itu untuk dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak lambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latar gunal, pas ngerti, pas saya itu yang kita ada.